sudah tahu nggak isu 80 miliar? 100 kurang. Jadi Katanya sih kisaran 80 sampai 100 miliar. Ada tuh yang baru ke Solo. oh, saya tahu. Enggak bang? Berapa koper? 3 koper katanya. 3 koper. Nah, sebentar gini. Rupiah atau dolar bang? Kan sudah Kalau ditantang sama Bang saya kan Tapi kopernya size apa, Bang? Oh, Ada koper yang size 50. ada yang Size segini. 50. Ada yang satu dipakai begini. ke Eropa. Iya, kan macam-macam size koper. Enggak, kalau saya sih ini saya belum pernah memberikan tanggapan secara resmi ya terkait Iya, iya. dengan Sekalian tanggapi isu 80 miliar oh itu. ya, satu ya. 80 miliar. Kita yang deg-degan loh. Satu, coba tanya Michael pendapat kecil saya sekali. tentang kedatangan, coba tanya. Coba tanya. Harusnya hitungan triliun. Ibu Kan Tifa saya belum. percaya, Ibu Tifa percaya kata-kata Yakub Hasibuan yaitu, oh pasti Bang Egy meminta maaf. Atau kata-kata Bang Egy bahwa tidak ada permintaan maaf. Oh, jadi ya Ada nggak kira-kira permintaan maaf sih? Gitu. Sejak Bu Tifa mengenal Bang Egy Sujana. enggak, saya ini saintis, nggak boleh bicara tanpa data. Oh iya. Ya, karena saya belum mendapatkan data apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu benar-benar minta maaf atau tidak ya. Jadi saya no comment di situ. Tapi yang penting adalah begini loh. Jadi kehadiran Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah bukti ilmiah ya. Bukti ilmiah bahwa evolusi alam itu terjadi. Jadi siapa yang buruk akan tersingkir. Dan siapa yang kuat dia yang akan maju terus. Nah, itu kan hukum evolusi kan. Hukum evolusi itu siapa yang lemah, siapa yang buruk itu akan tersingkir. Siapa yang kuat, siapa yang teguh hatinya akan maju terus. Berarti siapa yang tersingkir Ya. akan ke sumber. Ke Kutai. Ke jalan Kutai. Kedua mungkin kan Bang Damai Hari Lubis namanya kan damai, seperti nama doa orang tuanya. Jadi emang sebenarnya kecenderungan dia Harusnya untuk ya, berdamai iya, gitu kan. hari-hari yang damai Iya, gitu ya. jadi itu komentar saya ya, santai aja, gak ada Santai masalah. aja, betul. Semua orang punya otak sendiri, punya isi pikiran sendiri, punya hati Punya sendiri. dengkul sendiri buat Jadi- jalan. Jadi nggak ada cerita. Tapi ini yang penting ya, Mike ya, bahwa ternyata ya metode untuk memecah belah atau yang namanya divide et impera itu benar-benar terjadi gitu loh. Bahkan iya bahkan sampai dengan hari ini mulai dari klaster ya, pembentukan klaster itu. 5 dan 3. Klaster 1 dan 2 itu sudah terjadi divide et impera, sudah terjadi pecah belah. Nah sekarang tambah lagi di klaster apa nih, 1 apa 2 tuh gitu, klaster berapa? Klaster 1. Klaster Justru 1 ya, klaster 1 Bang Egy Sujana, Ya. Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Kurnia Fadila. ya ini pecah lagi, divide et impera lagi nih. Kalau saya harusnya Pecah jadi 3 ini. kalau sogokan untuk saya sebesar 1 APBN baru cocok. Banyak amat. APBN Polri apa siapa? APBN Indonesia 3.000 triliun baru saya pikirkan itu. Untuk dibagikan Ke seluruh rakyat Indonesia. Sebetulnya ya, Kita langsung wisata ke Shanghai, Hong Kong. ini sebetulnya kan divide et impera ya, pecah belah Iya. itu juga terjadi di klaster kita kan, iya kan? Semua orang bilang RRT pecah, nggak ada cerita. Mana nih Pak Roy ini? Katanya banjir Persoalannya cuma tolnya. macet aja. Cuma- Berarti jangan tanggung-tanggung Bang Rismon ya. Kalau nerima sogokan berapa 100 miliar Hah? dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, Kecil. palingan beli permen ya. Iya. tapi pecah juga Pak Rismon, pecah kita, pecah kongsi sama si itu sama si Egy. Lola. Enggak, enggak salah Bang Janes, saya nggak pernah merasa punya kongsi apapun sama dia kok. Ya, Jadi kita nggak ada pecah kongsi ah. Klaster 2. Loh itu dibikin sama siapa? Bukan dibikin sama Sama si Egy, kita, si Bu. Egy. Bukan. Kepolisian. Polisi. Jadi bukan kita nggak pernah kongsi-kongsian. Kita datang 15 April 2025 aja sendiri-sendiri kok datang. Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis, tolong cepat klarifikasi itu. Banyak isu beredar. Katanya saling rangkul, berpelukan.
Ternyata editan itu. Ternyata habis dong. Terus katanya ada minta maaf. Mendoakan, Kalau yang rangkul mendoakan. dan minta maaf itu dikatakan oleh Rahmat, saudara Rahmat dari Demokrat palsu itu, Demokrat palsu, Rejo. Ya, pada saat wawancara Zoom saya di sebuah stasiun TV, saudara Rahmat mengatakan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis minta maaf dan berpelukan dan mendoakan Pak Jokowi CBM, cerdas berani militan. Itu lain, Oh, kalau itu benar. Kalau itu dia memang ngomong gitu di video yang Oh, kalau CBM di rumahnya Bang Egy. Berarti di rumahnya Jokowi nggak bicara tentang CBM. cerdas, berani militan. Terus Cuma katanya mendoakan. ya, Yang aku bilang minta maaf sih itu yang aku bilang pengacaranya Oh ya, bahwa bilang. minta maaf. di samping isu tentang berkoper-koper itu, ya berpuluh-puluh ratus miliar itu, tolong juga ya isu itu, rumors itu, klarifikasi juga keberadaan penyidik dan atasannya. Nah, itu. Penyidik Polda Metro Jaya, saya tahu sih inisialnya, tapi mending saya nggak kasih tahu, Ada di situ, ya, gitu ya. nggak usah. Inisial bla bla bla. Itu kan keterangan dari Bang Ada di dalam. Dan atasannya kalian berada di tempat yang sama dan waktu yang sama di Jalan Kutai Utara, Iya. Solo. di Sumber. Itu benar atau tidak? Itu perlu diklarifikasi. Gitu loh. Karena sedikit ya Bang Rismon ya. Karena kan dari keterangan Kompol Syarif ajudannya Pak Jokowi tidak ada itu. Tidak ada dua polisi yang ikut ke dalam. Dia tidak menyebutkan, tapi yang disebutkan hanya relawan Rejo itu saja, 2 orang. Siapa namanya tadi? Saya lupa. Rahmat Sama Dam Rizal ya. Darmizal. Ya, agak sulit namanya. Nah, tetapi Bang Egy mengatakan dia ke dalam itu untuk menanyakan kejelasan perkara, terutama perkara yang di Bareskrim, ya kan? Ini kan jadinya saling lapor gitu loh. Jadi 2 polisi ini menemani ke dalam untuk tujuan itu. Tapi kan disebutkan ada polisi, penyidik, kalau spesifiknya nantilah ya, inisial usah, bla nggak usah sebut. dan atasannya membersamai mereka di Solo. Apakah benar ketika saya zoom dengan saudara Rahmat dari Rejo atau Demokrat palsu itu, ya, dia menyangkal bahwa dia mengatakan dia baru dengar itu tentang itu katanya. Tapi kan kita dari gestur bisa lah menilai lain kan, gitu. Oleh karena itu harus diklarifikasi Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Kok lama sekali? Katanya dalam 7 hari dalam posisi tidak mau bicara atau sedang menyusun konteks video ini pidato. Kan kalau benar jangan kami yang diserang. Ya, kalau memang apa yang terjadi di Jalan Kutai Utara Solo itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh saudara Rahmat yang sekarang sudah dikutip oleh sejumlah media di mana-mana berangkulan minta maaf, mendoakan dan lainnya, bantah mereka. Gitu. Jadi jangan kami justru yang diklarifikasi. Untuk apa? Kalau memang yang diungkapkan, diutarakan oleh saudara Rahmat dari relawan Jokowi itu tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya di media secara resmi loh ya, di media bukan hanya di akun YouTube-nya. Kalau benar itu tidak terjadi seperti yang diutarakan oleh saudara Rahmat, bantah mereka, somasi itu saudara Rahmat. Dan Yakub Hasibuan mengatakan ada juga minta maaf juga. Yakub Hasibuan paginya mengatakan akan ada permintaan maaf. Akan ada. Bukan dia kan datang ke Kutai setelah itu. Enggak, minta Dia maaf. di Kutai, Ada saya tanggung jawab, minta maaf. Permintaan, ya ada permintaan maaf. Ada permintaan maaf. Somasi juga saudara Yakub Hasibuan kalau itu benar tidak terjadi. Jangan kami yang dikerasin, Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Atau kalau memang itu terjadi, nyatakan secara eksplisit, secara gentleman bahwa kita sekarang sudah berbeda gerbong, berbeda sisi. Gitu, gentleman. Ya. Ini supaya dikutip juga oleh media. Jadi kalau memang apa yang di sana terjadi seperti yang diungkapkan oleh saudara Rahmat, ya sudah gentleman aja. Ya, karena
bagi kami nggak terpengaruh sih EGP gitu. Emang gue peduli? Emang gue pikiri? Nggak ngaruh. Masih banyak jutaan rakyat yang mendukung kok perjuangan ini. Masih banyak jutaan. Gitu. Nggak ngaruh. Kalian ada atau tidak ada di sisi kami. Nggak ngaruh. Memang nggak pernah bareng kan? Cuma jangan jadi bunglon. Kadang ke A, kadang ke B. Kadang ke sisi A, kadang ke sisi B. Jangan masuk angin ini. Ya. Kalau sudah masuk angin, ya sudah, minum tolak angin. Gitu, Bu. Lanjutkan, Bu. Oke. Ya gini ya, sebetulnya masuk angin atau tidak itu kan dari sejak kehadiran yang diliput oleh media, itu kan sebetulnya kita sudah menunjukkan bahwa kita berseberangan. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang yang dilaporkan dan dijadikan tersangka itu sowan kepada orang yang melaporkan dan menjadikannya tersangka. Dari situ saja, ya ini kalau kita bicara dari sisi behavior nih, dari sisi ilmu neuroscience nih nggak cocok. Jadi memang dari aspek perilaku memang sudah tidak cocok dengan kita gitu. menyimpang, Bu. Iya, sebetulnya saya juga mau berikan refresh ya terhadap kejadian ini. Sebetulnya kejadiannya udah 2 kali. Karena waktu tanggal 15 April 2025 penggagas kedatangan Tidak datang. kita semua ya, kami Iya. para ahli dan TPUA itu kan Egy Sujana. Betul. Tapi pada saat kita sudah sampai di Jogja, beliau nggak datang dengan segala macam alasan. Bahkan isunya sedang sama Kapolda lah, isunya sedang ditahan lah, segala macam lah begitu. Terus terakhir ketika kita pulang ke Jakarta, beliau di rumah sakit di Malaysia gitu loh. Jadi dari situ saja sebetulnya ya ada keraguan. Ini kalau dari aspek perilaku ya. Ini sebenarnya orang ini niat benar mau melakukan penegakan kebenaran atau tidak ya, tapi Atau cuma menaikkan daya tawar. nah itu persoalannya di situ. Mungkin di situ. Ya, jadi disitulah ya yang perlu kita. Ibu sendiri terakhir ketemu Bang Egy kapan, Bu? Saya terakhir ketemu sama beliau itu ketika ya kan gini, ini juga ada sebuah fakta yang mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Jadi ketika kami berlapan ya, klaster 1 dan 2 itu ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November 2025, itu dari 8 tuh baru kami bertiga Ya. yang diperiksa loh Ya. sebagai tersangka. Sampai dengan hari ini 5 orang ya di klaster yang berbeda dengan kami termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu belum diperiksa juga loh sampai sekarang. Jadi saya berpikir gini, ngapain sih ketakutan begitu rupa? Diperiksa saja belum, ya diperiksa saja belum. Dan Egy Sujana itu ketika belum naik jadi tersangka masih sebagai terlapor itu juga belum diperiksa karena beliau sakit ya, menyatakan sakit. Jadi Cuma pengacara yang hadir. hanya pengadilan itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi ketika jadi saksi memang hadir dengan kursi roda. Tapi begitu jadi terlapor, beliau tidak hadir karena sakit ke Malaysia atau ke Inggris gitu ya. Setelah jadi tersangka, 5 orang tersangka ini belum ada satupun dilapor. Jadi kita santai aja. Masih menunggu kuhap baru. Iya, jadi artinya tidak ada sesuatu yang nggak ada sih. Kalau saya tetap berpegangan teguh kepada sebuah kebenaran dari hukum KUHP pelaksanaan per 2 Januari 2025 juga kan sudah jelas bahwa kasus ini nggak bisa dipidanakan karena sekarang KUHP 2026 itu menganut kepada restoratif justice. Ya. Bukan obstruktif justice seperti KUHP lama ya. Jadi memang susah ini. Kita satu syarat-syarat atau unsur-unsur terhadap pasal-pasal juga tidak ada memenuhi unsur ya. Kemudian yang kedua adalah ijazah juga ada 6 versi sampai versi yang gelar perkara khusus juga masih harus diuji. Ya, makanya nih kami juga mengajukan uji forensik independen kepada 3 institusi di Indonesia. Kita belum mengajukan uji forensik independen ke luar negeri loh ya, Bang ya. Itu dalam waktu dekat akan kita lakukan ya. Apalagi buku kami yang pertama, buku Jokowi's White Paper sudah ada di perpustakaan UN. Sudah ada di library UN ya. Sudah. Library Kemendikbudrismen belum ada ya? Nah, itu makanya kayaknya perlu kita berikan juga nih. Ya gitu. Jadi artinya kok bisa-bisanya foto semacam ini. Dan satu lagi yang sudah diklarifikasi adalah bahwa katanya ES itu tanda tangan sebuah buku yang diserahkan. Itu tanda tangannya itu awal Desember di rumahnya ES, bukan di rumahnya Jokowi yang ada di Solo.
Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang Terus sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Sujono? sejauh ini tidak ada lihat, tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama? Kritik saya jangan terlalu lama karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sedang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu ya. Dan kebetulan sahabat saya yang ikut mendengar itu ada di samping saya. Mungkin bisa lebih langsung supaya tidak tips. Silakan yang mendengar suaranya. Oh, yang menelpon dulu. Oh, nggak apa-apa. Saya yang menelpon. Kalau saya mendengar. Oke. Saya Aku bicara mereka. sini aja. Apa di tengah? Di tengah. Oke, di tengah ya. Ini untuk makan tempat banyak soalnya. Ya, orang besar. Orang besar. Saya mau sedikit mas, nggak bisa mas. Oh ya. Ini rusak RT-nya. Oke. Terlalu tinggi ya, jadi Oke, ya. Ini apa nih yang mau ditanyakan tentang Itu telepon saya? klarifikasi ES. Ya, intinya begini. Waktu hari Jumat ya, kemarin ya. Hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamisnya kan ada pertemuan. Ya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? respon dengan Ya, Bang Rismon mendengar sampai di sebelah kursi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya ke saya, tetapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egy janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Amin. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar sajalah. Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egy, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya diantaranya ada di samping saya. Nah, mungkin kalau saya mengartikan Bang Egy Sujana itu menasihati soal itu. Bagaimana misalnya mencabut perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember di TPUA. Dan dia sebagai perwakilan TPUA di Desember 2024 melaporkan ke Barreskrim soal ijazah palsu. Nah, mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali. Dari Bang Egy ada penjelasan nggak mengenai 2 penyidik itu yang mengantarkan, tujuannya apa sih gitu? Oh jelas dia katakan bahwa ada 2 orang, bukan 2 penyidik ya, 2 orang personel polisi aktif, perwira polisi aktif. Nah, tujuannya supaya menengahi lah mungkin
maksud saya, menengahi, tetapi apakah itu etis dalam hal kepolisian gitu loh, yang kita permasalahkan di situ. Soal menengahi, bisa aja Yakub yang menengahi. Kenapa nggak Yakub yang menengahi? Ya kan, apakah Yakub kurang dipercaya oleh Egy atau gimana, saya nggak tahu ya. Dan yang saya sayangkan juga, Kompol Syarif yang ajudannya Pak Jokowi mengatakan bahwa di situ hanya ada 2 orang yang mengantar, Rejo, Darmizal, dan Rahmat. Padahal tidak begitu kejadiannya. Jadi ada 2 lagi personil polisi aktif. Kenapa harus berbohong gitu loh? Ya, Pak Syarif ini kenapa harus berbohong? Tolonglah Pak Syarif diperjelas. Karena kami tidak ada di situ. Pak Syarif mungkin ada di situ sehingga bisa menjelaskan. Itu sih. Kalau soal ini, silakan lanjutkan soal bukunya. Dari saya ya, saya pada saat percakapan itu dilakukan dengan speaker dan saya mendengar bahwa memang benar Bang Egy Sujana menyatakan lewat telepon tidak pernah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Yang kedua, ada personel Polri, ya kan? Nah, kalau saya dengar ada inisial bla 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 dan atasannya penyidik dan atasannya, saya kenal dua-dua itu karena yang memeriksa saya adalah mereka. Ya, jadi saya kenal. Nah, kalau ini bagian dari restoratif justice, kenapa diam-diam? Kenapa media tidak diundang? Itulah di invite. Dan bagaimana? Kok itu dilakukan di Solo? Di ruang tertutup, jangan-jangan di dapur atau di mana ya kan? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya? Ini perlu diklarifikasi oleh Kapolri. Meskipun harapan kami tipis ya dengan Kapolri sekarang ini ya. Baru yang kedua, poin yang kedua adalah karena pernyataan yang kami dapatkan dari Bang Egy Sujana secara telepon bertentangan dengan Saudara Rahmat dan Darmizal di sejumlah media, baik YouTube maupun media mainstream, televisi, bahwa di sana Saudara Rahmat ketika saya live Zoom di sebuah stasiun TV, Saudara Rahmat mengatakan yang bertentangan dengan yang diakui oleh Bang Egy Sujana, bahwa di sana terjadi pelukan, saling berpelukan, terus ada minta maaf, Bang Egy Sujana minta maaf kepada Jokowi, ada mendoakan. Nah sekarang itu menjadi tugas Bang Egy Sujana dan Bang DHL untuk mengklarifikasi. Bantahlah pernyataan Rahmat dan Darmizal atau diamlah selamanya. Jangan salahkan publik, jangan bermain kartu playing victim, bermain seolah-olah korban, terus menyalahkan publik. Mana itu? Buktikan ada foto koper, uang berkoper-koper. Ya kan yang tahu cuma kalian. Bantah gitu loh. Bantah bahwa tidak ada keterlibatan uang, tidak ada keterlibatan transaksional lainnya. Bantah. Ya tugas kita ya cuma menonton sekarang. Ya kan? Konsistensi, perjuangan atau inkonsistensi dan berada di seberang kita saat ini. Jawab sekarang juga. Terima kasih. Ya, sebelum terlibat, saya ingin tambahkan sedikit aja. Ya, jadi saya juga sudah menganalisis ada tayangan yang beredar di TikTok yang mengatakan Egy Sujana tidak pernah meminta maaf, dan tayangan ini memang dibuat 1-2 hari yang lalu ya. Setelah saya cek, ini menjelaskan tentang video Egy Sujana dengan berkopiah putih itu menandatangani buku. Dan menandatangani buku itu ada di rumah dia, bukan di tempatnya Jokowi. Pak Egy Sujana itu ditunjukkan dengan ada yang di belakang. Jadi video ini juga mengklarifikasi kalau Egy Sujana katanya tidak pernah meminta maaf. Makanya supaya tidak terjadi kesimpang siuran ini, supaya tidak terjadi beredaran foto AI semacam ini, yang juga sudah saya analisis dengan Error Living Analysis, ya hasilnya adalah ini di tengah 99,9% ini AI foto, bukan foto asli. Maka tolong Egy Sujana segera melakukan klarifikasi bersama dengan Damai Lubis. Saya kira itu ya, supaya tidak makin membuat masyarakat semakin ribut. Kira itu tertiba? Ya, terakhir dari saya ya, jadi RRT kami, Roy, Rizwan dan Tifa tetap melanjutkan penelitian kami ya. Jadi saat ini kami sudah dalam
fase akhir penelitian kami yang kedua, yang nanti akan kami segera launching bukunya Gibran's Black Paper. Untuk launching pertama, chapter yang kedua, Gibran Endgame sudah di launching oleh Bang Rismon. Saya nanti akan menyusul chapter yang ketiga, yaitu Gibran's Black Paper, di mana di dalamnya ada studi kasus tentang buku Fafa. Ya, Gibran's Black Brain. Kemudian chapter yang pertama itu adalah Gibran's Black Chapter. Ya, jadi itu nanti membentuk trilogi ya. Tetap kami beristiqomah terus dalam jalur penelitian, terus dalam jalur ilmiah. Sehingga kami juga tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada datanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli mana? Kenapa? Bang Refli, terima kasih ya. Yang kesini kau ganti timnya. Lah ya, aku tadi masih lihat lah. Udah ya. Ayo oke aku. Saya Supaya menghindari kerawasan kami, kawan nakal yang membeli kerawasan dari media apapun, dan segala macam. Sebaiknya memang harus diklarifikasi. Karena mungkin sama Bang ini dan Bang THS. Jadi dia tidak mewakili TPU, Abang? Tidak ya? Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, termasuk juga kepada wakil Rizal Fadila dan kepada Kurnia. Bayangkan aja, saya hanya dan termasuk wakilnya si Rustam. Saya hanya membayangkan ini, mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia angkal. Tapi perjuangan luar biasa. Tapi POK itu ya tidak tersangka hanya itu mas ini sekjen. Jadi seharusnya ada rasa gitu ya disampaikan didahului, ada rasa yang harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau yang tinggalkan supaya ini yang tinggalkan mereka dari TPUA harus yang kalian sendiri ya Kira-kira Bang, secara organisasi TPUA, apakah akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada Egy Sujana dan DHL setelah bertindak sendiri seperti ini? Kalau mau sanksi kita serahkan ke Organisasi tidak ya? tidak ke sana, tapi biarlah publik yang jauh lebih luas daripada kita. Tapi kita memang ada rencana ini untuk komprehensi itu soal masalah. Soalnya kan publik sudah beranggapan bahwa TPUA secara organisasi berdamai. Gitu Bang. Jadi harus diluruskan. Jelas, ya, saya luruskan. Yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Aja. Saya sudah bicara sama Kurnia, Mbak Kurnia, sama Rizal Fadila dan jalan aja. Saya tidak mau merasa berdamai. Saya bilang gitu. Kalau itu sepihak, ya berarti kan bagi Egy sama DHL. Cuma saya menyayatkan aja, tokoh senior ini kenapa melakukan itu kan sudah cermin tidak melakukan contoh yang baik. Hanya itu aja. Jadi tidak memberikan etika apa yang benar. Seharusnya bagaimana ya kalau merasa dia ini namanya ya tim bela belakang ya harusnya mencoba ya. Dari saya sekian ada wakil sekian aktif, artinya dikomunikasikan saja kalau sarapan saya kemudian biasa tapi karena itu nggak ada ya bagaimana ya yang nanggung ya dua orang cuma klarifikasi para TPUA dengan apa Habib Rizik itu IBHRS yang DHL seringkali mengkaitkannya itu di mana Pak setelah saya kira Habib Rizik membesar kita mengetahui kita serahkan kepada Habib Rizik dia kan apakah pembina tertinggi yang tertinggi di TPU ya bagaimana gantung imam besar saya tidak bisa mendahului kalau dianggap sebagai imam besar bagi kita saya DHL
Jokowi, ya itulah. Tapi kalau dianggap frase, wah jadi kok begini, marah saya. Itu jangan dimenang. Bagi saya dalam pribadi tidak masuk di rumah. Silahkan saja. Mendapatkan apa dan apa kita tidak kapasitas dan kalau yang saya di wawancara Ibu Yati ada selintingan saya mau dititipkan siapa sampai sekarang belum jelas ada ditambah lagi akan Wazirudin pernah bilang salah ya. Nah artinya Pak itu kabar burung lah lihat ya kebenarannya gitu tapi yang jelas harusnya bagi dilibatkan semua bisa kecuali TPA itu cuma 2 orang saya bagi sama ya udah nggak perlu saya tapi saya kan dikejar wartawan media ditanya sana ditanya sini bukan cuma dari Jakarta dari mana-mana jadi saya benar-benar tanya oke saya kira itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi Lu itu bayang gitu ya yang Yan. sudah Boleh nggak kita tolong dikira lagi ini masih ada